perjuangan kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, di studio sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semua, yaitu Bapak Ustadz Haji Siddiq Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat pagi hari ini, Ustaz. Baik, alhamdulillah sehat Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Dan kami juga kedatangan bintang tamu yang tentunya sudah tidak asing untuk kita, yaitu Ibu Hajah Nurmala Dewi Ka'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Gimana kesibukan di rumah dengan anak-anak? Alhamdulillah. Masih semua bisa teratasi ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir Ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Hilal Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini, dan nanti punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz yang akan menjelaskan kita. Baik, Pak Ustadz dan Ibu Nurmala juga pemirsa, bahwa kita sepakat ya bahwa setiap orang tua pasti menginginkan mendapatkan anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat beribadah kepada Allah SWT. Tetapi apakah kita juga tahu bagaimana cara-cara mendidik anak kita, membuat anak kita menjadi anak yang soleh? Nah, inilah yang ingin saya tanyakan langsung kepada Pak Ustadz ya. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah menuntun kita, bagaimana sebagai orang tua ini mempersiapkan anak-anak kita bukan saja sekedar soleh, tapi mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang generasi yang kuat. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ibu Hajah Nurmala Dewi yang saya hormati, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hilal Depok, serta pemirsa TVRI yang berbahagia, bisa dipastikan setiap orang tua muslim punya harapan, keinginan, dan cita-cita anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Ini bisa dibuktikan melalui ungkapan, baik ungkapan kepada sesama manusia maupun ungkapan kepada Allah. Ungkapan kepada manusia misalnya ketika ibu dulu melahirkan bayi, lalu kerabat, tetangga, kenalan datang bertahniah, menyampaikan ucapan selamat. Biasanya yang kita minta kepada mereka yang datang itu kan selalu mohon doanya, mudah-mudahan anak yang baru lahir ini menjadi anak yang soleh. Pernah tidak ibu-ibu mendengar, mudah-mudahan anak yang baru lahir ini jadi gubernur misalnya? Tidak kan? Atau presiden. Ketika anak itu agak gede sedikit, kemudian dihitan, kita mengundang juga tetangga, sahabat, kenalan hadir dalam upacara hitanan anak kita. Yang kita minta juga sama dengan ketika anak itu lahir. Bukti yang kedua dalam bentuk ungkapan doa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan sering dibaca oleh setiap orang tua muslim adalah doa yang berbunyi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu sebenarnya kalau kita maknai, kalau yang membacanya seorang suami, di dalamnya itu ada permohonan kepada Allah, memohon agar istrinya, azwaj itu, pasangannya, dia menjadi qurrata a'yun. Kalau istri yang membacanya mengandung permohonan kepada Allah, meminta agar suaminya menjadi qurrata a'yun. Kalau orang tua yang membacanya memohon kepada Allah agar dzurriyyah, anak dan keturunannya itu menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kalau diterjemahkan memang artinya mata. Iya. Dari mana mata? Kalau hitamnya mata. Tapi ini bahasanya bahasa baca. Bahasa kiasan. Kalau dalam bahasa kita mungkin qurrata a'yun itu bisa dimaknai kebanggaan. Kan banyak suami jadi kebanggaan istri, istri jadi kebanggaan suami. Misalnya karena suaminya jadi bupati, istrinya juga disebut ibu bupati. Ibu Hajah juga dipanggil ibu menteri. Padahal yang jadi menteri, yang jadi bupatinya adalah terangkat kedudukan oleh kedudukan suami. Cuma kalau ibu
ibu punya suami garong. Ibu garong, jadi ibu garong. Ya, suami ini bukan mengangkat martabat istri, tapi menjatuhkan, malah menjatuhkan. Demikian juga banyak orang tua yang begitu bangga ketika anak-anaknya sukses pendidikannya jadi sarjana misalnya, atau sukses jadi seorang pengusaha, jadi orang kaya, sehingga setiap ada tamu datang dikenalkan gitu kan. Ini sarjana ekonomi, ini insinyur, ini dokter, ini copet. Ada copet kan ya dibanggain. Nah, kalau orang tua bangga seperti itu kan tidak disalahkan dalam agama. Itu sifatnya manusiawi. Tapi saya pikir kalau anak kita baru sukses ekonominya, pendidikannya, tapi tidak dibarengi dengan kesolehan di dalam jiwanya, rasanya kebanggaan yang tadi itu hanya kebanggaan lahir saja. Kebanggaan penuh. Tidak kebanggaan lahir batin, apalagi dunia akhirat. Pertanyaannya kemudian, kenapa setiap orang tua muslim menginginkan anak yang soleh? Tentu saja pertama, melihat kenyataan. Dari pengalaman orang atau pengalaman diri sendiri, banyak orang tua yang hidupnya di keluarga, di rumah tangga, begitu bahagia, tenang, tentram, damai, karena anak-anaknya soleh. Sebaliknya kita sering menyaksikan banyak orang tua yang sakit berdiri, tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, karena memikirkan ketidaksolehan anak-anaknya. Itu yang pertama, melihat kenyataan. Kita ingin sedamai, setenang orang-orang tua itu yang anak-anaknya pada soleh. Yang kedua, karena umat Islam percaya betul dengan janji Nabi. Nabi pernah menyatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. 1. Antakuna zaujatuhu sholihatan, jika punya istri yang salihah. Yang kedua, wa auladu abroron, anak-anaknya berbakti, anak-anaknya soleh. Kemudian yang ketiga, wa hulatauhu sholihin, teman-teman bergaulnya juga adalah orang-orang soleh. Dan yang keempat, warizquhu fi dinadihi, bisa mencari rezeki di negerinya sendiri, tidak harus pergi ke luar negeri, bukan tidak boleh. Nah, dari 4 variabel tadi ada satu yang terkait dengan persoalan anak. Orang tua, kata Nabi, akan beruntung jika memiliki aulad, anak-anak yang abror, berbakti. Keuntungannya apa kalau kita punya anak yang soleh? Keuntungan yang sifatnya individual, pribadi, tentu saja seperti saya katakan tadi, orang tua itu akan merasa begitu tenang, tentram, bahkan bangga ketika anak-anaknya soleh. Yang kedua, keuntungan kedua, kalau kita berhasil menyolehkan anak, itu pada dasarnya, pada hakikatnya berhasil mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli surga. Hadis riwayat At-Tabrani menyatakan al-babul awsat min abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah, maftuhatun li birril walidain, dibukakan khusus bagi anak-anak yang berbakti. Jadi ada pintu surga yang dispesialkan untuk anak-anak yang berbakti, maksudnya berbakti kepada orang tuanya. Pintu surga kan ada berapa, Bu? Ya memang kita juga belum tahu kan. Ada banyak kan? Makanya jawabnya ada banyak. Katanya ada banyak. Tapi di Quran ada 8 nama surga. Ya. 4 pakai kata jannah. Yang satu Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatul Na'im, yang ketiga Jannatul Adnin, surga Aden, yang keempat Jannatul Ma'wa. 2 pakai kata Darussalam, Darul Muqamah. 2 lagi pakai kata Maqam, Maqamun Amin, Maqaman Mahmudan. Kalau satu surga saja 1 pintu, berarti ada 8 pintu. Satu pintunya sebesar apa? Saya baca di dalam kitab Sahih Bukhari, inna ma bainal misra'ain min masar'il jannah kama baina Makkah wal Basrah. Satu pintu itu jaraknya sama kurang lebih antara Mekah di Arab Saudi dengan Basrah
di Irak. Subhanallah. Nah, luas kan? Boleh. Makanya insya Allah kalau kita masuk surga nggak akan berdesak-desakan gitu. Insya Allah. Apalagi yang masuk surga dinyatakan cuma sedikit. Di surat Sabah ada, jangan lupa ayatnya. Tapi di surat Sabah kita masuk ya. Di surat Sabah disebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hambaku yang syukur hanya sedikit. Jadi kalau yang syukur sedikit berarti yang masuk surga juga sedikit. Nah, yang tengah pintu surga itu khusus bagi anak-anak yang berbakti. Dan yang keempat, keberuntungan kalau kita punya anak soleh. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang tua di surga, ditempatkan di kelas istimewa. Mereka kaget, kok kami mendapatkan tempat istimewa di surga ini dari mana? Mungkin kalau dianggap ongkosnya pas-pasan. Amal solehnya itu pas-pasan, masuk surga juga sudah merasa beruntung. Tapi sekarang malah dikasih tempat istimewa. Maka mereka bertanya kepada Allah nanti, ya Rabbi, anna li hadihi. Ya Allah, saya dapat tempat istimewa ini dari mana? Jawab Allah nanti di hari kiamat, bi istighfari wa radikalah. Kamu mendapat tempat istimewa di surga ini berkat doa dan istighfar anak-anak kamu yang soleh buat kamu. Ya. Gitu. Cukup besar ya dampak kita mendidik anak yang soleh. Nah, ketika kita mendidik, tentunya kan ini kembali lagi kepada kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah menjadi uswah atau contoh bagi mereka? Karena anak itu pasti melihat lingkungan terdekatnya ya Pak Ustaz ya. Nah, ini bagaimana kita menjadi uswah yang baik bagi mereka? Apalagi tantangannya sudah begitu besar sekali bagi kita orang tua. Memang tadi saya baru berbicara soal keuntungan kalau punya anak soleh. Lantas kalau kerugian kalau anak kita tidak soleh? Shakespeare, seorang pujangga Inggris tahun 30-an pernah mengilustrasikan bagaimana rasanya punya anak tidak soleh. Kata Shakespeare, how tougher the servanthood it is to have a thankless child. Mendingan dipatuk ular katanya daripada punya anak tidak soleh. Dipatuk ular itu kan sakit, tapi dibanding dengan punya anak tidak soleh, masih mending dipatuk ular. Dipatuk ular itu betapapun sakitnya, masih banyak obatnya. Mau obat tradisional, mau obat konvensional, obat kimia. Coba kalau kita punya anak tidak soleh, bisa nggak diobati dengan beras kencur? Atau dibawa ke dokter, dok, tolong nih anak saya, kenapa? Kata dokter, bukan bagian saya. Anak bawang dibawa ke sini suntik mati aja. Atau diantar ke pesantren juga kalau sudah bengkok susah lurus, malah jadi motorin pesantren malah nantinya. Nah, bisa. Diantar ke rumah sakit jiwa juga kadang-kadang bukan sembuh, malah nambahan penyakit. Nah, di akhirat anak yang durhaka itu jangankan mengangkat martabat orang tua, malah di akhirat itu kalau kita memperhatikan surat Al-Ma'arij, maunya anak-anak durhaka itu masuk nerakanya nanti digantian sama ibu atau bapaknya. Jadi dia menyalahkan jadi begini, di surat Al-Ma'arij disebutkan wala yas'alu hamimun hamimah. Nanti antara kekasih dengan kekasih, suami dengan istri, ibu bapak dengan anak, kita dengan keluarga itu tidak akan bisa saling meminta tolong. Kenapa? Karena masing-masing menghadapi persoalan yang sangat berat. Yubassurunahum. Kata Allah, mereka hanya saling memandang saja. Suami dengan istri hanya bisa saling melihat, tapi tidak bisa saling membantu. Malah yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Orang tua yang durhaka ketika ia harus masuk neraka meminta kepada Allah agar masuk nerakanya digantian, dihapus sama anak-anaknya. Anak-anak yang di dunia jadi kebanggaan itu nanti dijadikan taruhan, ya Allah, jangan saya yang masuk neraka, gak sanggup, minta dihapus ini sama anak saya, mau si cikal, mau si panengah, mau si bontot gitu, mau semuanya silahkan dah. Wasahibatihi, suami dengan istri juga nanti akan saling dorong. Kalau suaminya masuk neraka, akan minta kepada Allah agar istrinya menjadi pengganti dirinya, atau sebaliknya. Ya akhi, saudara-saudara juga kakak adik,
Nah, kesananya ada kalimat wafasilatihi allati tuwi, dan orang tua yang mengurusi dirinya. Kalau ini ayat terkait dengan anak yang durhaka. Ketika ia harus masuk neraka, nanti ia akan meminta kepada Allah, ya Allah, hamba tidak sanggup harus masuk neraka. Mohon diganti, mohon dihapus. Oleh siapa? Ini ada bapak, ini ada ibu, ini ada kakek. Kalau masih kurang ada nenek, ada paman, ada uak. Kesananya wa mangsil abdi jami'an. Siapapun yang ada di dunia, ya Allah, masukkan ke neraka. Cuma yunjih, yang penting dirinya ruki. Hanya anak yang tidak soleh itu di dunia sudah menyiksa batin kita, di akhirat bukan mengangkat, tapi malah teruskan. Hanya memang tidak semua orang tua berhasil menyolehkan anak-anaknya. Salah satunya tadi kekurangan itu, kurangnya uswah atau keteladanan dari orang tua. Itu yang saya maksud nanti di dalam pembahasan 3 kendala. Baik, sebelum nanti ulang lebih jauh lagi ya, bagaimana kendala-kendala yang harus kita ketahui dan harus kita hadapi dalam mempersiapkan anak soleh. Saya bertanya dulu sama ibu nih, pada episode yang kemarin ibu bilang 7 putra 7 ibu ya, 6 putra 1 putri. Nah ini tentu kan ibu menghadapi berbagai macam ya kendala, atau mungkin juga kita ingin tahu lebih jauh siap-siapnya bagaimana ibu mempersiapkan mereka itu menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Pak Ustadz dah coba ngajari Pak Ustadz ya. Untuk pengalaman pribadi kan mungkin juga langsung ya. Saya kan dulu sebelum nikah sama bapak kan kita udah ada pengajian. Jadi di surat An-Nur dikatakan bahwa laki-laki yang baik itu adalah untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik adalah laki-laki yang baik. Jadi sebelum saya mencari siapa jodoh saya dulu baik-baik dulu kan. Bagaimana berusaha saya jadi baik kan. Jadi waktu 18 itu kita belum banyak pakai jilbab Ustaz. Nah saya berusaha pakai jilbab supaya jadi baik lah maksudnya kan. Proses menuju baik itu jadi baik gitu ya. Alhamdulillah setelah ketemu bapak, karena lo ibadahnya bagus, segala sholatnya bagus, terus puasanya bagus, bagiannya juga. Nah saya suka orang seminggu kan. Nah setelah itu kan tentu setelah kita nikah ada doa-doa ya kan. Ini awalnya itu proses awal, ada doa kita bersetubuhan, pasti ada doa segala macam. Nah saya sama bapak tuh kita nggak pernah marahan gitu ya. Kalau marah nggak pernah ngomong gini-gini, tapi kalau dia menakar, kalau bapak diem berarti dia marah, kalau saya diem berarti kita marah, dia saling tahu. Jadi kalau kita tidur malam udah baik lagi Ustaz buat ketemunya gitu. Jadi alhamdulillah karena bapak juga banyak bimbing saya, karena dia juga lebih banyak pengetahuan tentang agama dan banyak bimbing saya. Jadi kalau anak-anak misalnya kita kasih contoh dari awal kan, jadi anak-anak waktu masih dari pertama sampai ke-7 ini, asal kita mau sholat subuh kita bawa ramai-ramai ke berjamaah ke musola kan. Selalu bapak berdoa semoga kita selalu rumah kita tuh dekat musola Ustaz. Jadi dulu walaupun dulu kita rumahnya ada 7 anak kita, 7 kontrakan kita, jadi kita termasuk orang kontraktor Bu, bukan kontraktor yang bukan nah, tapi rumahnya banyak. Jadi setiap anak lahir 1, situlah rumah kita sampai anak ke-7. Jadi kita punya rumah orang pinjam gitu, ngontrak ya. Nah sampai ke-7 anak kita ngontrak. Nah jadi rumah itu selalu dekat musola gitu, ya kan? Musola, jadi anak-anak kita bawa ke musola sambil ngantuk-ngantuk dibawa aja masih kecil-kecil. Artinya nuansa religi diciptakan di dalam rumah tangga ya? Ya, terus kan anak-anak karena dulu saya belum banyak kegiatan, jadi setiap sore setiap anak-anak itu saya ajak anak-anak ngaji ke rumah Ustaz. Ajak ngaji, belajar asar sampai maghrib. Terus anak tetangga-tetangga juga ngaji kan. Bapak kan lebih banyak dia karena dosen, dia lebih berkiprah di pendidikan, jadi lebih banyak keluar kan timbang di rumah. Alhamdulillah sampai sekarang jadi anak-anak diwajibkan sholat jamaah subuh dan maghrib. Jadi mereka maghrib harus di rumah, atau kalau misalnya nggak ada waktu, mereka harus kasih tahu kenapa nggak bisa maghrib berjamaah di rumah gitu kan. Nah kalau misalnya bapak belum pulang, ya berjamaah paling yang paling besar gitu nanti jadi imam. Nah sampai anak saya yang ada yang suka baca ayat panjang, ada yang pendek, sampai kalau yang nomor 4 jadi imam, dia bacanya cuma alif lam mim. Ya kalau bapak baca ayat itu kan cuma panjang gitu kan, Al-Mulk, Sedang Yasin, itu kan ustaz yang panjang. Jadi anak-anak tuh tebel gitu. Jadi setelah nomor 4 itu yang imam, dia pasti amin gitu doang. Kenapa gitu? Kan boleh katanya ya. Memang dia tinggal argumen, boleh ya boleh lah gitu kan. Nah
Tapi memberikan pemahaman agama kepada anak-anak, setelah anak-anaknya tahu agama, gimana kiat-kiatnya? Apakah mereka dipanggilkan guru, atau mereka dipanggilkan ke sekolah Islam? Kita juga mengajarkan bagaimana perilaku yang baik, gitu kan, menurut ajaran Islam. Ya, bagaimana Ustaz tentang apa yang telah dilakukan oleh Ibu Nurmala, ya, bagaimana mencetak atau mendidik, memberikan pemahaman agama, karena pemahaman agama kan menjadi modal, ya, atau fondasi bagi anak-anak. Kira-kira menurut Ustaz gimana? Iya kan, yang disebut anak soleh itu kan anak yang beramal soleh. Kalau yang beramal salah itu bukan anak soleh. Salah. Nah, bagaimana caranya supaya anak kita, keluarga kita itu beramal soleh? Maka Nabi sebenarnya sudah memberikan petunjuk melalui hadisnya riwayat Imam Muslim yang menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahuhu fid din." Jika Allah bermaksud mau memberi kebaikan kepada seseorang itu bisa diri kita, bisa anak kita, bisa keluarga kita. Kebaikan dari Allah itu bisa kebaikan dunia, terutama kebaikan di akhirat. Maka Rasulullah menjanjikan, Allah akan menjadikan orang itu menjadi orang yang memahami betul ajaran agamanya. Nah, hadis ini memang sifatnya kalimat berita, tapi maksudnya menyuruh. Istilah gramatika bahasa Arab itu disebutnya mubariyatul kalam insyaiyatul ma'na. Kalimatnya kalimat berita, tapi maksudnya menyuruh. Jadi kalau kita ingin anak kita mendapat kebaikan dari Allah, jadi anak-anak yang soleh, maka oleh kita harus dikenalkan anak kita itu dengan amal soleh itu sendiri, dengan ajaran Islam. Kan ada ungkapan dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, begitu. Ya, dalam kata Jawa juga ada witing terus jalanan dalam bahasa Sunda juga ada jauh tuwawu panggang tambah keterang, mau cinta muntu loma, mau bogoh muntu wano, mau dedeh muntu dedeh. Ini orang Depok mungkin sebagian paham Sunda. Intinya katanya kalau tak kenal maka tak sayang, harus diperkenalkan kepada ajaran agama gitu ya. Iya. Nanti setelah kenal akan ada kecintaan, setelah ada kecintaan ada pengorbanan. Semakin besar kecintaannya, semakin besar pengorbanannya. Ada seorang pemuda saking cintanya sama seorang perempuan, ngirim surat, dimasukkan duit ke dalam amplop. Duit 500.000 juga bahasanya hatur lumayan. Buat beli sirup. Bu, beli sirup 500.000, kegedean. Jadi pakai berita sirup. Tapi ketika sudah jadi istri, punya anak, kecintaannya berkurang, kasih belanja gimana bahasanya? Nih 5.000 buat 5 hari. Oh, kan? Kenapa pengorbanannya jadi kurang? Karena mahabbah, kecintaan berkurang. Sekarang banyak orang muslim, baik muda ataupun tua, susah sekali diajak beramal soleh. Persoalannya saya kira di sini, persoalan mahabbah, rasa cinta itu ya. Makanya jadi apa yang dilakukan itu benar, memang kita harus memperkenalkan anak kita ke dalam ajaran Islam, tentu saja seawal mungkin. Ya. Ustaz, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa didiklah anakmu karena dia akan menemui zaman sesudahmu. Apa pesan yang ada di dalam hadis ini, Ustaz? Apakah kita dituntut menjadi orang tua yang cerdas atau bagaimana? Itu sebenarnya juga bisa dipahami sebagai upaya proses regenerasi dan kaderisasi dai-dai. Karena kan tugas dakwah dalam Islam itu adalah tugas kita kaum muslimin semua. Jadi anak kita itu harus dididik. Yang kedua juga bisa dipahami bahwa memang adalah kewajiban orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi tantangan masa depan yang mungkin jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh kedua orang tuanya. Nah, kalau menyangkut metode, Ustaz, karena bagaimanapun tidak terlepas dari bagaimana kita memberitahu, mengajarkan, mencontohkan kepada anak-anak kita. Metode yang pas bukan untuk zaman sekarang ini anak-anak kita, karena kendalanya juga pasti besar ya, Ustaz ya. Apa metode yang pas, yang cocok untuk anak-anak kita? Mungkin juga akan tergantung pada usia. Imam Ghazali kan pernah juga mengajarkan Ustaz ya, bagaimana kita menghadapi, tergantung usianya, bagaimana kita menyikapi mereka. Tapi jangan dijawab dulu, kita berikut sebentar ya. Dan pemirsa, Anda ingin tahu jawaban dari Pak Ustaz dari jawabannya tadi, kita akan kembali ke informasi berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan langsung jawaban pertanyaan tadi. Silakan. Di dalam ajaran Islam
kenal prinsip pendidikan sepanjang hayat. Long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Islam menganut prinsip no old to learn. Tiada tua untuk belajar. Tetapi tentu saja semua sepakat bahwa pendidikan yang terbaik, khususnya menyangkut masalah pendidikan agama, itu dikenalkan sejak kecil. Dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan at-ta'allum bis-sighar kanaksi alal hajar. Mendidik sejak kecil itu ibarat mahat di atas batu. Kalau belajar sudah tua itu ibarat nulis di atas air. Susah lupa, mudah susah ingat, mudah lupa. Kalau pendidikan sejak kecil itu ibarat mahat di batu. Batu tulis yang ada di Bogor, di Sungai Ciaruten, itu kan peninggalan zaman kerajaan Tarumanagara. 300-an tahun ada gambar telapak kaki sepasang, ada tulisan dalam bahasa Sanskerta, hurufnya huruf Pallawa. Sampai sekarang masih bisa dibaca. Bunyinya itu kurang lebih Tikratasya Pani Patah Tri Matah Purnara Parmana Tarumanagara Raja Renrasa Isnor Iba Pada Bayam. Ini telapak kaki sepasang yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu karena Hindu adalah telapak kakinya Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanagara, seorang raja yang gagah bijaksana. Nah, mendidik sejak kecil itu ibarat mahat seperti itu, walaupun sudah tua berakar, berbekas. Oleh itu maka saya kira metode cara yang harus ditempuh adalah mengenalkan ajaran Islam itu sejak kecil. Pendekatannya bisa macam-macam. Yang jelas bisa melalui pendidikan formal, melalui madrasah, melalui pesantren, sekolahnya di pendidikan umum, tapi juga bisa kan mengundang guru agama ke rumah, atau mengajak anak-anak pergi ke musola, ke pengajian dan seterusnya. Saya kira jenis kegiatannya bisa ditempuh dengan berbagai cara. Yang kedua, setelah pengenalan yang maksimal, yang kedua adalah pemberian uswah, keteladanan. Sebab rata-rata juga gagalnya menyelesaikan anak itu akibat tidak adanya keteladanan yang baik. Apakah itu dari guru-gurunya, dari orang tuanya, ataupun dari sekitar lingkungannya, masyarakat dan tokoh masyarakat. Nabi sendiri menyatakan seperti begini, biru abakum tabirrakum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Nanti anak kamu akan berbuat baik kepada kita. Jadi kalau anak kita ingin baik kepada kita, maka kita lebih dahulu harus berbuat baik kepada orang tua kita. Jangan kita malah jelek akhlak kepada orang tua, berharap anak baik kepada kita. Ini namanya hukum Allah. Bukan hukum karma. Kalau hukum karma itu dalam agama Hindu. Dalam Islam namanya hukum Allah, ketentuan dari Allah. Jadi kalau kita baik kepada orang tua, insya Allah anak kita juga akan baik kepada kita. Di rumah tangga itu umumnya bapak-bapak, ibu-ibu itu bukan jadi imam yang menuntun anak-anaknya, tapi lebih banyak tampil sebagai komandan yang hanya pandai menyuruh, perintah, komando gitu. Jadi sehingga susah diikutinya. Dan yang ketiga tentu saja yang bisa jadi kendala punya anak soleh itu di samping kurangnya keteladanan juga persoalan milieu atau lingkungan dan pergaulan. Oleh itu anak-anak kita juga harus dilihat dengan siapa teman bergaulnya. Di surat At-Takwir misalnya ayat 6 Allah mengingatkan wa idzan nufusu zuwijat. Itu kalau diterjemahkan, kalau kita buka Quran terjemah, apabila roh dengan jasad disatukan. Tapi kalau Ibu Abbas menafsirkan kalimat itu, ayat itu, apabila jiwa-jiwa itu dikelompok-kelompokkan. Nanti ahli surga ngumpul dengan calon ahli surga, ahli neraka dengan ahli neraka. Orang soleh ngumpulnya. Nah di dunia juga begitu. Anak-anak yang ingin soleh pasti akan mencari teman bergaul itu yang memiliki keinginan yang sama. Makanya di dalam bahasa Arab ada ungkapan at-tayru ala askariha taqa'u.
Dalam bahasa Inggris ada ungkapan bird of feather flock together. Di burung pipit kumpulnya dengan burung pipit ini, burung hantu dengan burung hantu. Jadi makanya kalau kan kadang-kadang anak kita itu di depan kita baik gitu, tapi di belakang tiba-tiba orang tuanya dipanggil polisi misalnya karena terlibat narkoba. Karena salah lingkungan yang diberikan pada anak kita. Perhatikan siapa teman bergaul dari bisa dibayangkan kalau burung pipit dengan burung hantu, burung pipitnya ketakutan Pak. Ini perumpamaan aja. Saya persilakan dulu ya Pak ya, belum ditanya. Silakan Ibu ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indah Hati dari Anggura Depok. Alhamdulillah saya dikaruniai anak putri dua-dua. Ya, karena saya melihat lingkungan sekarang sudah rasanya tidak kondusif ya, dan saya takut saya tidak mampu untuk mendidik secara syar'i. Jadi saya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mentitipkan anak saya di pesantren. Tapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana menjaga istiqomahan anak tersebut, karena memang masih taraf SMP dan SMA. Jadi mungkin karena ya masa-masa pancaroba seperti itu, jadi memang mungkin kalau pulang ke rumah tuh agak bebas sedikit lah, misalnya yang mungkin saya kasih sedikit gitu. Nah, apakah saya salah berlaku seperti itu? Sementara saya ingin tetap menjaga keistiqomahan apa yang telah mereka dapatkan. Terima kasih Bu Sri. Satu lagi orang tua di sini. Silakan Anda. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnia. Saya ingin bertanya, tadi kata Pak Ustaz, kalau seorang ibu itu anak-anaknya soleh, tapi ibu itu ke orang tuanya tidak berbakti, dan atau sebaliknya, nah itu bagaimana mereka nantinya surganya bagaimana gitu? Tadi sudah disinggung sedikit ya, baik, terima kasih Bu. Silakan bisa langsung. Yang pertama, memang salah satu ikhtiar dan usaha membekali anak kita dengan pendidikan agama yang maksimal melalui lembaga pendidikan pesantrenan. Saya kira itu hal yang sangat positif, karena di lembaga pendidikan seperti itu, madrasah atau pesantren, tentu saja pembelajaran agama jauh lebih maksimal ketimbang di sekolah umum. Tapi kalaupun misalnya anak kita menempuh pendidikan di sekolah umum, bisa melalui cara-cara lain di luar agama, menambah pelajaran agama. Yang sering menjadi persoalan, banyak orang tua yang merasa cukup di sekolah ini juga ada gitu, tapi kan adanya paling 2 jam pelajaran seminggu gitu. Padahal spektrum ajaran Islam itu cakupannya sangat luas sekali gitu. Matematika saja yang hanya cuma berhitung dikasih 6 jam, 8 jam, agama yang cakupannya luas dikasih 2 jam. Ya bisa dibayangkan lah dapat apa gitu, apalagi tidak di-UN-kan. Jadi perhatian anak terhadap pendidikan agama menjadi relatif kurang. Guru-gurunya juga kurang sering, tidak akan menentukan juga. Dan orang tuanya juga sama lagi seperti itu. Ya itu. Oleh itu, ibu bekalilah pendidikan itu paling tidak sampai setingkat madrasah aliyah gitu ya. Sudah punya bekal dasar ya. Cukup kuat. Jadi kita tidak terlalu khawatir ketika mereka masuk di perguruan tinggi karena sudah mendapatkan ilmu yang memadai begitu. Sehingga kita mengawasi, mengingatkan. Kewajiban orang tua adalah tetap mengawasi dan mengingatkan. Dan juga mengarahkan mereka. Ketika anak tadi dibilang kalau pulang, tapi pesantren kan nggak boleh namanya nonton TV, pegang handphone segala macam. Begitu pulang kata ibunya, udah biarin deh telepon. Tidak apa-apa, jangan sampai melalaikan akan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ya, baik. Tapi kita lupa sholat misalnya. Itu yang salah ya. Nah, yang pertanyaan dari Ibu Rusnia tadi, bagaimana dengan orang tua yang dengan orang tuanya sendiri dia tidak sholat, tapi pengen anaknya jadi anak yang sholat gitu ya? Anaknya itu memang sholat. Iya. Anaknya sholat. Ya, tapi ibunya tidak berbakti gitu. Ya. Sebenarnya di dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua itu bisa dilakukan setelah
kedua orang tua itu tidak ada. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal bakia min diri abawaya syai'un abirruhuma ba'da mautihima. Rasulullah, ada tidak peluang, kesempatan bagi saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Kata Rasulullah, na'am, ada. Satu, kata Nabi, beristighfar, memohonkan ampunan, berdoa dan beristighfar. Jadi selalu mendoakan, memohonkan ampunan. Yang kedua, wa infadu ahdihima, janji-janjinya yang pernah dijanjikan dulu yang baik, tentu saja janji yang baik. Kalau janji yang buruk nggak usah. Janji-janji yang baik, niat-niat yang baik diteruskan, atau kebiasaan orang tua yang baik diikuti. Itu namanya infadu ahdihima. Misalnya dulu orang tua kita rajin sekali ke pengajian, kita teruskan. Itu kita meneruskan kebaikan orang tua itu sebenarnya bagian dari berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, bersilaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Jadi tidak putus obor langsung bagi langit. Betul. Jadi ibu masih terbuka peluang. Ada. Karena kan ada orang tua, ada anak yang ketika dia lahir orang tuanya meninggal, belum sempat berbuat baik. Atau ketika orang tuanya hidup, anak ini tidak soleh misalnya, baru menyesal setelah keduanya terbuka peluang. Masih ada kesempatan ya untuk mendoakan. Nah, saya mau tanya lagi sama Ibu Nurmala. Anak itu kan lain lapas, anak itu mungkin juga lain-lain kelakuan istilahnya ya. Nah, gimana sih kalau ibu menghadapi anak yang mungkin ada tanda-tanda kenakal gitu, namanya anak-anak proses ke remaja, dewasa, puber. Ini gimana cara menghadapi anak-anak seperti ini? Anak saya yang 7 Ustaz ya. Kadang senang juga itu, anak-anak beda-beda anunya, sifatnya, wataknya. Jadi kita anak nomor 1, nomor 3, nomor 5 sifatnya sama Ustaz. 1, 3 ya lebih terdiam. Ada nomor 2, nomor 4, nomor 6 tuh lebih lasak, orang bilang kan lebih lebih banyak. Jadi kalau nomor 1 itu kalau misalnya disuruh sholat, kita mesti bangun Ustaz, atau diajak ke kamar mandi. Kalau nomor 2, 3, 4, 6 tuh kita mesti bilang ya sholat gitu, mau saya sholat kan. Nah, terus yang kita selalu ajarkan kan selalu berjamaah. Kedua, kita setiap mau Ramadan atau mau hari Lebaran itu kita ajak anak-anak memberikan sedekah untuk orang-orang yang nggak mampu kan. Nah, kita sediain amplop atau biasanya kita sediain beras sembako itu, beras, Indomie, ada beberapa macam itu sembako lah ya, gula ya kan, kopi, teh itu. Nah, anak-anak disuruh kita ngasih ke pengajaran semalam kan. Kalau mau Ramadan kan penyapuan kan ada dari jam 1 sampai jam 7 di nyapu jalanan itu. Nah, mereka jangan malam-malam. Tadi anak saya laki-laki yang diajarin begitu, sama mungkin ada ustadz-ustadz yang dari kita karena kebetulan tinggal di Usman Khalid Bogor dan ustadz mendadak. Jadi mereka yang mengantar anak tuh berdoa. Jadi sampai pernah anak-anak memberikan itu sama tukang becak tuh rumahnya di becak itu Ustaz. Nah, mungkin dia kayaknya orang Jawa tuh di becak, rumah di becak, ya mungkin mandinya mungkin di sungai atau umum kan, becak umum barangkali ya. Tapi kalau begitu anak-anak ngasih, uang becak yang ngasih, anak-anak juga ngasih gitu. Nah, anak-anak kan, jadi saya senang gitu anak-anak karena masih jadi kebetulan ada teman-teman yang alhamdulillah kita sekarang sudah alhamdulillah dikasih diberi Allah rezeki. Teman-teman yang nggak mampu di sekolah pun mereka selalu kita anjurkan untuk membantu teman-temannya itu. Nah, itu mungkin. Dan terus pernah juga Pak Roman mengajak anak-anak, ayo kita ke mungkin ada waktu liburan ke luar negeri gitu kan ya. Tapi alhamdulillah saya senang dengan anak saya. Nggak usah kata anak-anak, mungkin kalau umroh mereka mau, tapi karena bapak nggak bisa, ya udah sedekahkan aja uangnya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Karena saya juga suka, alhamdulillah gitu ya. Itu kan karena ya mungkin bapak ngajakin kita lebih baik, mengajarkan segala macam yang baik itu, jadi anak-anak juga alhamdulillah nurut gitu ya. Kalau misalnya anak-anak ada yang agak nakal gitu, saya cukup panggil itu kan. Misalnya kita mau ke orang tua di kampung, misalnya nanti kita panggil, misalnya dia nggak mau kan, saya aja kita sebagai orang tua, apa kata orang tua dulu, kita suka nurut kan, walaupun menurut hati kita tidak mau kan ya. Nah, tapi kan bakti kita sama orang tua, kita aja walaupun berat, mau kok saya bilang gitu, atau bilang kan, nah anak-anak apa dong gitu coba,
beratnya begitu kan, yang berat kan kita orang tua. Tapi anak-anak karena dikasih tahu begitu, alhamdulillah anak suka berlutut kalau kita ke acara keluarga. Anak-anak suka apa keluarga itu dari malam sampai di itu beberapa hari sebelumnya. Nah ini kan bukan acara umi atau bukan acara bapak, pasti acara keluarga. Kalau bagi umi bapak kan memang sebenarnya ke sana juga kan banyak kegiatan nggak mungkin. Tapi inilah silaturahmi kita dengan keluarga-keluarga. Nah, sekaligus memperkeluarga orang tua nama ulah param obor ya Pak ya. Baik ya, ini merupakan satu pengalaman yang barangkali juga bisa menjadi buat kita semuanya ya, bagaimana kita kedekatan kita kepada anak-anak juga barangkali itu juga penting ya. Iya itu penting. Kalau saya sih ya karena saya ibunya, jadi saya harus dekat sama anak. Kalau karena anak mau ngadu, kalau bukan ke saya atau ke bapak, ke siapa lagi kan? Nggak mungkin kan? Dia nggak mungkin harus. Saya mau usahakan jangan sampai dia ngadu ke orang lain. Kalau misalnya punya teman-teman dekat, saya usahakan mereka semua main ke rumah. Jadi kalau misalnya berteman dengan siapa, saya mesti tanya dengan siapa berteman. Jadi mereka anak-anak alhamdulillah lebih suka main di rumah, Ustaz. Jadi saya di rumah boleh main badminton, boleh apa. Jadi rumah saya itu bisa dijadikan anak-anak aja lah gitu ya. Ini bisa terlihat langsung aktivitas mereka di mata kita ya. Baik, ini beri kesempatan lagi buat Ibu. Satu orang lagi silakan yang ingin bertanya. Anda silakan Bu. Saya sudah menjak dari DPC Al-Hilal Depok. Yang saya tanyakan apakah sebuah peraturan tua atau maaf ada contoh yang salah kalau sebenarnya menuntut alhamdulillah kan anak saya itu 4, laki-laki 1. Saya selalu menitik beratkan kepada anak saya yang laki-laki bahwa dia harus bisa, karena laki-laki itu kan pemimpin bagi orang tua. Sedangkan saya mungkin untuk saat ini dia agaknya agak malas gitu ya, dalam segala hal. Selalu memberikan bahwa kamu itu adalah laki-laki harus bisa, harus mampu memimpin. Kamu harus memberikan contoh dan nanti yang akan bertanggung jawab kepada, walaupun kamu ada kakak, kamu tetap yang bertanggung jawab. Saya selalu menitik beratkan kepada anak saya laki-laki. Apakah itu salah? Karena selalu berharap bahwa anak laki-laki saya satu-satunya dia dapat menggantikan atau memberikan menjadi pemimpin lah kan tidak ya. Ya baik Ibu, nanti Pak Ustaz bisa menangkap pertanyaannya ya Pak ya. Namun barangkali di dalam agama Islam apakah ada perbedaan dalam mendidik anak laki-laki atau anak perempuan? Sebenarnya memperkenalkan aturan-aturan yang berbeda dalam Islam kepada anak yang laki dan perempuan memang ada. Tetapi dalam hal metodologi mungkin bisa sama ya. Pendekatannya bisa sama, tapi materinya yang berbeda. Bahwa kalau laki-laki ini ada kewajiban-kewajiban ini, kalau perempuan ada hal-hal yang terkait dengan kewanitaan, gitu kan ada. Tapi yang pasti selama orang tua itu menekankan hal-hal yang positif, yang baik, memang itulah adalah kewajiban dari orang tua. Tapi juga jangan lupa Bu, satu hal lagi yang sering dilupakan. Kalau kita ingin menjadi anak kita ingin menjadi anak yang soleh, di samping ikhtiar dan usaha, jangan lupa berdoa, mendoakan anak kita. Karena di antara doa orang-orang yang besar harapan dijabah adalah dakwatul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, kata Nabi, di antara doa yang besar harapan dijabah adalah dakwatul rajul liwalidayhi, doa anak buat kedua orang tua. Jadi kalau kita berhasil menyolehkan anak, nanti anak kita akan mendoakan kita, dan doa mereka termasuk doa yang diijabah. Kita berkewajiban untuk mendoakan mereka. Di samping tadi ada usaha dan ikhtiar memperkenalkan ajaran Islam semaksimal yang bisa kita lakukan. Seperti tadi Ibu, itu kan sekarang ini banyak Bu, ceng-ceng kotak amal di masjid itu jarang macet itu. Kalau di jalanan sering macet, kalau kotak amal
pernah macet, lancar-lancar aja. Nggak lama deh. Ya, jamaah ke masjid itu jarang yang bawa uang. Anak-anak apalagi karena bapaknya tidak memberikan contoh. Padahal mestinya kalau anak mau Jumatan, biasanya ada kotak amal, orang tua itu membagi anak-anaknya nih, nanti masukkan ke dalam kotak. Kalau ibu tadi kan, kalaupun ibu bisa memberikan sedekah itu langsung kepada fakir miskin, tapi dengan menyuruh anak, itu sebenarnya melatih anak itu agar kalau melihat ada orang seperti itu, berikan, ada empati. Gitu. Ada perasaan empati, ingin menolong, ingin membantu. Ketika orang tuanya bakhil, maka nantinya anaknya juga ikut bakhil. Karena pemikirannya pasti dicontoh ya Pak ya, anak-anak ya. Ya. Nah ini bagaimana Pak kehidupan, perkembangan zaman. Jujur saja kita sebagai orang tua, sebagai ibu yang mungkin lebih banyak di rumah, menghadapi satu tantangan yang besar. Kita dihantam dari berbagai macam sisi Pak. Dari kita sudah dididik, tapi sisi mengajarkan lain. Dari kita dididik, lingkungan mengajarkan yang lain. Narkoba, pergaulan bebas, kata-kata yang mungkin nggak pantas, yang pastinya kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, tantangan seperti ini Pak dihadapi oleh kita para orang tua, khususnya para ibu yang sehari-hari dekat dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan untuk hal ini Pak? Memang bukan hal yang mudah. Kita menyaksikan dan merasakan bagaimana tantangan tadi. Tapi kita tidak boleh menyerah. Dan usaha yang pertama yang harus kita lakukan tadi, membekali anak-anak kita dengan pemahaman terhadap agama yang benar. Sehingga anak itu ketika mengetahui agama dengan baik dan benar, dia akan bisa memilah mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga dimanapun mereka berada, insya Allah dengan keimanan dan ilmu yang mereka miliki, hasil pendidikan yang maksimal itu, tanpa harus kita suruh, tanpa harus kita awasi, mereka akan bergerak sendiri. Di samping tentu saja kita harus mencoba membatasi akses anak-anak ke televisi yang tidak memberikan tuntunan. Dia akan merusak moral mereka. Kita kan tidak bisa meniadakan televisi dari rumah, karena di televisi juga masih banyak hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang negatif itulah yang harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan. Yang didasari oleh agama itu tadi ya, jadi anak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil ya. Baik, sayang sekali nih waktu yang membatasi dialog kita, karena masih banyak sekali yang ingin kita gali, kita tanya ya Bu ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh. Terima kasih Pak Ustaz, dan juga terima kasih Bu Nurmala, juga Ibu Najwa yang sudah hadir di studio. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perjumpaan kita dengan Bapak Ustaz tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Maka marilah bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama, dengan penanaman tauhid yang kuat, agar mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang soleh, yang tentunya menjadi qurrata a'yun, kebanggaan bagi kita orang tua, kebanggaan bagi agama kita, karena mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita untuk tetap menegakkan yang benar. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.